Bagian 18. Tidak menyangka. Aku pun segera membuka pintu sembari mengucap salam. Sekarang Mbak boleh pergi dari sini. Ayuna mendorong koper ke arahku dengan tatapan sinis. Apa-apaan ini? Tanyaku geram melihat tingkah songongnya. Memangnya kurang jelas? Tanya Ayuna lagi. Silahkan Mbak angkat kaki dari sini. Aku berdecak kesal. Bisa-bisanya perempuan ini mengusirku dari rumah. Apa dia lupa kalau aku sama Mas sebelum resmi bercerai dan baru talak 1? Siapa kamu beraninya mengusirku dari sini? Ingat ya, semua harta benda yang ada di sini hasil kerja keras aku dan Mas Restu. Dan kamu hanya menumpang, tegasku. Bukannya merasa tersinggung, Ayuna malah tersenyum sinis seolah mengejek. Apa? Mbak lupa kalau semua harta kekayaan ini atas nama milik Mas Restu dan aku. Aku adalah istrinya Mas Restu yang dinikahinya sah secara agama ataupun negara. Sementara Mbak perempuan malang yang sudah diberi talak. Ayuna berkata dengan sombong, tangannya terlipat di depan dada sembari menyeringai jahat. Lagian Mas Restu juga sudah bosan lihat Mbak di sini. Jadi lebih baik Mbak pergi, sambungnya. Rasanya seketika darahku langsung mendidih ke kepala mendengar ucapan songongnya. Geram bukan main. Sampai tanganku terkepal kuat hingga menimbulkan buku-buku putih. Aku berdecak kesal. Meskipun begitu, tetap saja kamu tidak bisa mengusirku. Bagaimanapun aku masih punya hak tinggal di sini, tegasku. Lalu hendak berlalu meninggalkan perempuan yang sudah merasa bos di rumah ini. Namun, baru beberapa tanganku dicekal, Ayuna mencoba menghentikan langkahku. Apa? Mbak kurang jelas dengan ucapanku tadi? Tanyanya sembari memegang tanganku dengan kuat. Lepaskan tanganku, jangan sampai kamu menyesal. Ucapku berusaha tetap tenang. Bukannya takut, Ayuna malah tersenyum dan menyeringai jahat seolah tengah meremehkan. Memangnya apa yang mau Mbak lakukan? Coba saja kalau bisa, tantangnya. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Lalu sekuat tenaga ku sentak tangannya hingga terlepas dan membuat tubuh Ayuna oleng dan mundur ke belakang. Bersamaan itu, Mas Restu datang dan langsung memegangi Ayuna. Mas, ucap Ayuna dengan suara dibuat-buat takut. Nilam, kamu apa-apaan? Kenapa kamu kasar sama Ayuna? Tanya Mas Restu. Wajahnya terlihat marah. Mas mau tahu kenapa? Tanya saja sama perempuan ini. Aku menunjuk wajah Ayuna. Mas, aku takut. Cepat Ayuna berkata dan memegangi tangan Mas Restu sembari berlindung di belakangnya dengan memasang wajah takut. Lalu tersenyum ke arahku. Sementara Mas Restu menatap serius ke arahku. Perempuan ini benar-benar ular berbisa dan licik. Seharusnya dari awal aku waspada. Nilam, Mas gak suka ya kalau kamu suka main kasar. Mana Nilam yang Mas kenal dulu lembut dan penuh kasih sayang. Satu sudut bibirku terangkat naik membentuk lengkung senyum. Namun tentu saja bukan senyum tulus, melainkan senyum karena merasa lucu dengan pertanyaan Mas Restu. Sudahlah, untuk apa aku menjelaskan sesuatu yang belum tentu kamu akan percaya? Aku hanya menunggu masa idahku selesai dan akan segera pergi, tegasku. Sudahlah, Mas, untuk apa kamu masih mempertahankan perempuan ini? Usir saja dia. Lagian kamu sudah punya aku yang lebih dari dia. Tadi aja dia hampir membuatku terluka. Gimana kalau dia lebih lama dibiarkan tinggal di sini? Bisa-bisanya besok-besok lebih dari tadi. Ucap Ayuna merasa dirinya tertindas. Wajahnya sengaja dibuat sesedih mungkin. Mendengar itu, Mas Restu sejenak nampak terdiam. Entah apa yang dipikirkannya. Wajahnya terlihat serius. Mas, kamu dengerin aku gak sih? Desak Ayuna sembari mengguncang tangan Mas Restu. Sudahlah, Mas capek. Di luar dugaan, Mas Restu malah berlalu pergi, yang tentu saja membuat Ayuna kesal. Sementara aku berlalu ke kamar Nizam dan Gazi. Mau kemana? Tanya Mas Restu yang tengah duduk di ruang tamu saat melihatku keluar dari kamar dengan membawa koper. Masa idahku sudah selesai. Sesuai janjiku, aku akan pergi. Segera urus surat perceraian kita, juga pembagian harta.
tegasku. Pergi saja, tidak usah banyak permintaan, apalagi minta pembagian harta. Masalah surat cerai tentu saja Mas Restu akan segera mengurusnya. Bukankah begitu, Mas? Ayuna menyahut dan langsung melempar tanya ke Mas Restu. Tetapi aku tidak ingin berdebat dan meladeninya. Anak-anak akan ikut bersamaku, jadi aku harap kamu segera mengurus semuanya. Juga rumah ini ada hak anak-anak. Lanjutku menjelaskan. Tidak bisa. Rumah ini akan tetap menjadi milik Mas Restu. Jangan jadikan anak-anakmu itu alasan. Sanggah Ayuna tak suka. Aku tidak ada urusan denganmu, tegasku. Mendengar itu wajah Ayuna langsung memerah dan kesal. Mas, aku gak mau ya. Kalau sampai rumah ini kamu serahkan ke Nilam. Aku ini istri kamu, juga punya hak. Ucap Ayuna ke Mas Restu tak terima. Aku tersenyum miring melihat Ayuna yang begitu berambisi dengan harta. Bagaimana kalau sampai Mas Restu terjatuh miskin, apa dia akan tetap menemani Mas Restu? Untuk apa aku memikirkan itu? Itu bukan urusanku. Anak-anak biar sama, Mas. Akhirnya Mas Restu buka suara. Tidak, anak-anak akan ikut bersamaku, balasku. Tidak, mereka akan ikut, Mas. Mas, ucapku setengah berteriak karena saking kesalnya dengan keputusan Mas Restu. Kamu yang meminta kita berpisah hingga Mas harus menolakmu. Dan sekarang kamu sudah lepas masa idah. Mas tidak bisa merujukmu kecuali kita menikah lagi. Aku menggeleng, tidak percaya dengan apa yang barusan ku dengar. Jangan egois, Mas, ucapku. Kamu yang egois. Apa kamu memikirkan mereka saat meminta kita berpisah? Tanya Mas Restu. Sejenak aku memejamkan mata, tidak menyangka bila akhirnya akan begini. Tetapi aku tidak menyesal berpisah dari laki yang tidak bisa menjaga setia seperti Mas Restu. Sekarang kamu bisa pergi dari sini. Anak-anak akan tetap bersama Mas. Juga semua harta kekayaan atas nama Mas kamu tidak berhak. Aku tercengang mendengar ucapan Mas Restu. Rasanya tidak percaya dengan keputusan gilanya. Kamu jangan gila, Mas. Kamu harus ingat semua harta yang kita miliki saat ini ada jerih payahku juga. Dasar perempuan. Salah sendiri tidak membuat akte tanah dan bangunannya atas nama Mbak sendiri. Timpal Ayuna yang membuatku semakin tersudutkan. Sudahlah, gak usah kebanyakan drama. Sekarang silahkan pergi. Lanjut Ayuna sembari mendorong tubuhku hingga keluar. Jangan sentuh aku kalau tidak. Kalimatku cepat dipotong Ayuna. Kalau tidak kenapa? Memangnya Mbak bisa apa? Tanyanya sinis. Ayuna terus mendorong tubuhku hingga keluar dan membuatku hampir terjatuh. Setelah mendorong tubuhku, Ayuna mendorong koper ke arahku. Sekarang Mbak bukan siapa-siapa lagi. Jadi jangan pernah datang kemari dengan alasan anak-anak hanya untuk bertemu Mas Restu untuk meminta rujuk. Sinis Ayuna. Lalu membalikan tubuhnya dan menutup pintu. Bersamaan itu terdengar suara Nizam dan Gazi memanggilku.